Menurut laporan Bappenas tentang food loss and waste, buah-buahan dan sayuran yang memiliki masa simpan pendek menjadi penyumbang utama food loss and waste dengan persentase mencapai 62,8% untuk sayuran dan 45,5% untuk buah-buahan. Saat ini, produk-produk ini tidak hanya dijual di pasar tradisional, tetapi juga secara masif di supermarket yang besar. Industri retail berperan penting dalam menyediakan produk langsung kepada konsumen untuk penggunaan pribadi. Keberhasilan di sektor ini bergantung pada pemahaman perilaku konsumen, pengelolaan persediaan yang baik, penetapan harga yang kompetitif, dan penyediaan pengalaman belanja yang memuaskan. Pengelolaan stok yang efisien sangat krusial. Kelebihan stok dapat menyebabkan food waste dan kerugian finansial, sementara kekurangan stok dapat menurunkan kepuasan pelanggan dan mengakibatkan hilangnya kesempatan penjualan. Penetapan harga yang strategis juga penting untuk menarik konsumen dan memaksimalkan keuntungan. Selain itu, menyediakan pengalaman belanja yang memuaskan menjadi prioritas untuk meningkatkan loyalitas pelanggan. Proses checkout yang cepat dan pengalaman belanja yang nyaman sangatlah penting, sehingga evaluasi terhadap sistem antrean dan performa layanan kasir perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Dengan pengelolaannya baik, industri retail yang bergerak dalam buah dan sayur dapat mengurangi food waste dan meningkatkan kepuasan pelanggan, serta pada akhirnya meningkatkan profitabilitas. Maka dari itu, kami tim Metadata beranggotakan saya Mahardi dan juga teman-teman saya, Elgo, Tiara, dan Dimas, menghadirkan inovasi Fresh Track, Fresh Insights Business Refine, yang menggunakan sains data untuk mendukung proses bisnis retail buah dan sayur. Inovasi yang kami tawarkan yaitu Fresh Track mengintegrasikan 6 analisis. Yang pertama, analisis pola pembelian produk, di mana melakukan identifikasi pola transaksi pelanggan untuk menelusuri kombinasi produk favorit. Kemudian, pemantauan penjualan, di mana berisikan informasi penjualan dan profit terkini secara keseluruhan atau tiap produk. Kemudian, proyeksi kebutuhan stok, melakukan peramalan kebutuhan stok di masa depan berdasarkan data transaksi historis. Optimisasi harga produk, melakukan penentuan harga ideal produk untuk mencapai profit dan penjualan yang maksimal. Dan yang terakhir, evaluasi sistem antrean, di mana melakukan pemantauan performa layanan kasir dan sistem antrean pembayaran. Tak hanya itu, kami mengemas analisis-analisis tersebut dalam all-in-one interactive dashboard yang terintegrasi. Selanjutnya, dalam inovasi yang kami tawarkan, terdapat beberapa tujuan dan manfaat yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional dan membantu pengambilan keputusan yang lebih baik di bidang bisnis kita. Beberapa tujuan utama dalam sistem ini adalah total parameter pola pembelian pelanggan untuk mengenali kombinasi produk favorit, selanjutnya memantau data penjualan sayur menggunakan harga optimal, menganalisis stok untuk menentukan jumlah barang yang sulit di stok, dan yang terakhir memantau performa sistem kasir. Data yang kami gunakan merupakan hasil simulasi yang disesuaikan dengan karakteristik bisnis retail buah dan sayur. Proses untuk mendapatkan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, web scraping. Scraping dilakukan pada website sesa.id yang merupakan sebuah website e-commerce. Scraping dilakukan untuk memperoleh data produk dan harga dari buah dan sayur yang contohnya dapat dilihat pada slide. Kemudian dilanjutkan dengan simulasi data dengan menyesuaikan karakteristik bisnis retail buah dan sayur. Beberapa karakteristik bisnis yang digunakan dalam melakukan simulasi data adalah sebagai berikut. Yang pertama, simulasi dilakukan selama 2 tahun dalam rentang 3 Oktober 2022 hingga 2 Oktober 2024. Yang kedua, jumlah transaksi yang memiliki pola musiman per kuartal tahun. Yang ketiga, jumlah kasir yang konstan. Dan yang terakhir, setiap harinya produk sayur dan buah memiliki data rate. Pada simulasi, datanya dilakukan integrasi sehingga didapatkan data transaksi selama 2 tahun yang berisi informasi mengenai waktu transaksi, jenis produk, kapital, harga, kuantiti setiap transaksi, total pendapatan, metode pembayaran, dan sistem pelayanan pelanggan. Fresh Track menerapkan 4 metodologi utama untuk menghasilkan informasi yang menyeluruh, baik untuk sisi produk, penjualan, dan pelayanan konsumen. Tahapan pertama adalah Market Basket Analysis dengan algoritma a priori. Metode ini digunakan untuk menghasilkan informasi kecenderungan pembelian produk oleh pelanggan. Selanjutnya adalah forecasting demand. Metode ini digunakan untuk memodelkan data historis kuantitas produk dan melakukan prediksi permintaan untuk 1 bulan ke depan. Sebelumnya, kami melakukan pra-pemrosesan, yaitu melakukan transformasi min-max, mengekstrak fitur lag, dan membagi data menjadi 2 bagian, yaitu data uji berisikan data 2 bulan terakhir dan sisanya sebagai data latih. Peramalan dilakukan menggunakan beberapa algoritma machine learning seperti gradient boosting, histogram gradient boosting, XGBoost, Light GVM, dan LSTM. Model terbaik dipilih berdasarkan nilai root mean square error terkecil. Kami menggunakan RMSE karena kemampuannya menilai performa model secara menyeluruh dan terstandarisasi. Informasi yang didapatkan di tahapan ini digunakan sebagai dasar penentuan jumlah stok yang aman dengan mempertimbangkan defect rate atau laju pembusukan produk. Yang ketiga adalah price optimization. Tahapan ini menghasilkan harga produk yang optimal dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan didapat dan performa historisnya. Metode yang digunakan adalah Price Elasticity of Demand atau PED.
Tahapan terakhir adalah queuing analysis. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi layanan efektivitas transaksi di kasir berdasarkan laju kedatangan pelanggan, jumlah kasir, dan laju pelayanan untuk mendapatkan performa antrian. Metode dan model yang digunakan adalah MMC, di mana laju kedatangan dan pelayanan berdistribusi eksponensial dengan disiplin antrian first in, first out. Dalam proses analisis data penjualan, kami menggunakan algoritma a priori untuk menemukan hubungan antar berbagai entitas, khususnya produk yang sering dibeli bersama. Algoritma a priori ini membantu mengidentifikasi pola yang sering terjadi serta koneksi dan ketergantungan antar kelompok item atau item set dalam data. Selama periode 2 tahun, kami menganalisis total 700.235 transaksi yang unik. Dari analisis tersebut, beberapa produk menunjukkan nilai support tertinggi, yang berarti produk-produk ini paling sering muncul dalam transaksi. Berikut adalah beberapa produk dengan support tertinggi. 6 produk dengan support tertinggi seperti jeruk medan dengan nilai support sebesar 0,05037 hingga kentang biang natural dengan support sebesar 0,03916. Berdasarkan algoritma a priori, kami juga menemukan kemungkinan produk-produk yang sering dibeli secara bersamaan. Beberapa pasangan produk dengan nilai support tertinggi seperti tim lokal organik dan juga jeruk medan dengan support sebesar 0,00535. Informasi ini sangat berguna untuk strategi pemasaran seperti pembuatan bundle atau paket penjualan yang menggabungkan produk-produk yang sering dibeli bersama. Selain itu, data ini dapat membantu dalam penataan posisi produk di toko seperti menyusun buah dan sayur yang sering dibeli secara bersamaan di area yang berdekatan, sehingga dapat meningkatkan penjualan melalui kemudahan akses bagi pelanggan. Dari ke-6 produk yang memiliki frekuensi kemunculan tertinggi dilakukan peramalan selama 1 bulan ke depan. Kami mencoba berbagai metode pemodelan seperti yang ditampilkan pada layar. Dari berbagai metode tersebut, kami memilih model dengan RMSE pada data latih terkecil. Berikut adalah gambaran fit model terhadap data uji. Kemudian dari model-model yang dipilih untuk setiap produknya, kami gunakan untuk meramalkan permintaan produk harian selama 1 bulan ke depan. Berikut adalah hasil peramalan untuk setiap produknya. Hasil peramalan ini akan digunakan sebagai dasar penentuan jumlah stok yang perlu disiapkan. Dalam penentuan jumlah stok yang aman, perlu melakukan konsiderasi defect rate dari setiap produk. Dengan meninjau data historis setiap produk, perusahaan dapat melihat perkiraan defect loss per harinya. Dipilih data 1 bulan terakhir karena dipandang masih memiliki kondisi yang relevan hingga 1 bulan ramalan ke depan. Dan digunakan ukuran statistik mean untuk menunjukkan persentase kuantitas produk yang menjadi tidak layak jual tiap harinya. Berikut adalah plot harian defect rate per produk dan nilai average-nya. Selanjutnya, kami melakukan analisis price optimization. Price optimization adalah proses untuk menentukan harga yang paling tepat guna memaksimalkan keuntungan. Dengan memanfaatkan data penjualan di masa lampau, kami dapat menentukan harga optimal tanpa harus mengorbankan volume penjualan. Dalam proses ini, kami menggunakan price elasticity index untuk mengukur seberapa sensitif permintaan terhadap perubahan harga, serta harga optimal untuk menentukan titik harga yang paling menguntungkan. Selanjutnya, kami akan melakukan pengajian performa dari 6 produk utama guna menemukan harga yang paling tepat berdasarkan hasil price optimization. Data harga yang digunakan adalah periode Mei hingga Juli 2024. Sebagai contoh, kami menggunakan harga optimal wortel organik yang awalnya 17.900 menjadi 26.000. Dan menetapkan harga ini dapat menjadi acuan untuk strategi harga pada periode berikutnya guna maksimalkan profitabilitas. Sistem antrian disimulasikan menggunakan model MMC dengan karakteristik sistem harian sebagai berikut. Yang pertama, rate pelayanan berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 2 menit. Yang kedua, jumlah kasir yang disimulasikan adalah sebanyak 5 kasir. Dan yang ketiga, rate kedatangan itu memiliki karakteristik yang berbeda setiap bulannya. Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kemungkinan transaksi yang lebih banyak pada 1 bulan dibandingkan bulan lainnya. Rate kedatangan berdistribusi eksponensial dengan rata-rata yang berbeda pada setiap bulannya yang dapat dilihat pada slide. Dengan karakteristik antrian tersebut diperoleh performa sistem sebagai berikut. Di sini diambil beberapa data sampel sehingga bisa kita lihat bagaimana utilitas sistem, min waktu tunggu dan transaksi harian. Yang mana berdasarkan performa sistem yang diperoleh tersebut terdapat beberapa rekomendasi yang dapat diberikan pada perusahaan. Yang pertama, pada bulan Desember dan Juni, utilitas sistem antrian tergolong efektif. Kemudian pada bulan Oktober, utilitas sistem antrian tergolong kurang efektif sehingga pada kasus ini perusahaan dapat mengurangi jumlah kasir. Kemudian yang ketiga, pada bulan Maret, utilitas sistem antrian tergolong overload, sehingga pada kasus ini perusahaan dapat menambah jumlah kasir untuk meningkatkan efektivitas sistem antrian. Kami telah mengintegrasikan seluruh analisis yang kami lakukan ke dalam sebuah dashboard menggunakan platform Looker Studio yang terhubung dengan Google Sheets, mendukung integrasi secara real-time dan memungkinkan penggunaan sumber data lain yang biasa digunakan perusahaan seperti PostgreSQL, MySQL, dan lain sebagainya, sehingga memberikan fleksibilitas yang tinggi. Dashboard yang kami gunakan terbagi dari 4 bagian utama, yaitu Overview Sales Analytics, Product Analytics, dan juga Q Analytics, dan juga Advanced Analytics. Dengan bangga, kami persembahkan dashboard FreshTracks.
Dashboard Overview Sales Analytics. Dashboard ini dirancang khusus untuk pimpinan perusahaan dan tim yang bertanggung jawab terhadap performa penjualan dan profit. Di bagian kanan atas, terdapat ringkasan total profit, total transaksi, dan rata-rata kuantitas barang yang dibeli dalam satu transaksi. Pada bagian kiri, terdapat berbagai filter yang memungkinkan pengguna memilih tanggal ataupun rentang tanggal, serta spesifikasi produk, kategori, ataupun metode pembayaran untuk analisis yang lebih terfokus. Misalnya, pengguna dapat memfilter untuk melihat sales pada 1 bulan terakhir, khusus untuk produk tomat dengan pembayaran cash. Pada baris kedua, terdapat informasi mengenai sales dan profit sepanjang waktu, serta produk dengan total profit tertinggi yaitu anggur Kyoho Korea, dengan total profit mencapai 521 juta rupiah. Proporsi kategori produk yang terjual juga disajikan, dengan kategori buah menunjukkan proporsi yang cukup signifikan. Pada baris ketiga, menyajikan grafik line chart yang menunjukkan profit masing-masing kategori sepanjang waktu, serta grafik proporsi jenis pembayaran yang menunjukkan dominasi pembayaran cash. Terdapat juga secara spesifik profit yang dihasilkan untuk setiap kategori. Dashboard Product Stocks Analytics. Dashboard ini ditujukan untuk tim manajemen persediaan produk, menganalisis kuantitas produk terjual sepanjang waktu. Di bagian kanan atas, pengguna dapat melihat total kuantitas produk terjual dan rata-ratanya per transaksi. Pada bagian pertama, frekuensi penjualan untuk setiap produk ditampilkan sepanjang waktu, dengan opsi untuk fokus pada produk-produk tertentu. Analisis proporsi masing-masing kategori juga disajikan, serta informasi tentang top products berdasarkan kuantitas yang terjual. Di bagian kanan, terdapat perhitungan frekuensi untuk masing-masing kategori. Dashboard Q Analytics. Dashboard ini dirancang untuk tim manajemen toko, khususnya dalam analisis antrean. Di bagian kiri atas, rata-rata lama waktu tunggu dan pelayanan untuk semua kasir dapat ditinjau. Di sampingnya, terdapat filter untuk melihat rentang tanggal tertentu. Di bawahnya, terdapat perhitungan efisiensi yang menunjukkan seberapa besar dari total waktu operasi sistem yang digunakan untuk melayani pelanggan. Pada baris kedua grafik, menunjukkan frekuensi transaksi sepanjang waktu. Juga terdapat bar chart yang memberikan informasi jumlah pelanggan yang datang dan rata-rata lama waktu tunggu pada kasir per jam. Di bagian bawah, analisis performa 5 kasir ditampilkan, termasuk perhitungan utilitas dan rata-rata lama waktu tunggu pelanggan. Dengan informasi ini, toko dapat mengetahui kapan saat yang tepat untuk menambah atau mengurangi jumlah kasir. Sebagai contoh, dapat dilihat pada tanggal 6 Februari 2024, ditinjau bahwa efisiensi tidak memenuhi batas sehingga perlu menambah kasir. Dashboard Advanced Analytics berisi analisis lebih mendalam mengenai market basket analisis, optimasi harga, hingga peramalan produk terjual yang ditunjukkan untuk tim marketing dan promosi. Pada bagian pertama, ditunjukkan seberapa sering produk muncul dalam keseluruhan transaksi dengan 6 produk teratas seperti jeruk medan, pisang mas, timun lokal organik, wortel organik, dan kentang dieng natural. Pada bagian selanjutnya, terdapat plot harga optimum untuk produk-produk tersebut dihitung berdasarkan kuarter waktu. Selanjutnya, terdapat plot hasil peramalan penjualan 6 produk krusial untuk sekitar 1 bulan ke depan menggunakan algoritma terbaik. Terdapat juga rata-rata defect rate untuk 6 produk teratas juga disajikan. Informasi ini penting untuk pengambilan kebijakan terkait persediaan stok, mempertimbangkan peramalan produk terjual dan defect rate yang ada. Dengan dashboard ini, tim manajemen dapat mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengelola penjualan, stok produk, pelayanan pelanggan, dan strategi pemasaran. Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan bahwa market basket analysis merupakan pola pembelian yang bisa digunakan untuk strategi bundling. Dengan forecasting membantu memproyeksikan kebutuhan stok untuk mengurangi kekurangan. Price optimization meningkatkan profit hingga 18% dengan penempatan harga yang optimal. Dan yang terakhir adalah Quick Analysis merekomendasikan penambahan aset di bulan 10 untuk meningkatkan efisiensi operasional. Selanjutnya untuk yang rekomendasi yang dapat kami tawarkan integrasi rentan, yaitu menghubungkan dashboard dengan data perusahaan secara langsung agar dapat memantau penjualan dan stok secara tepat serta merespon perubahan yang cepat. Selanjutnya adalah pembaruan model perusahaan, yaitu memperbarui model prediksi secara rutin untuk memastikan hasil akurat dan relevan sehingga mendukung perencanaan bisnis yang lebih baik. Cukup sekian dari tim Metadata. Terima kasih.